Miras oplosan memakan korban, ada yang masih dirawat namun ada yang sudah dimakamkan. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Kepala Desa Jalan Cagak, Bapak Indra Jainal Abidin. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Pak Indra, hingga sore hari ini, berapa warga yang meninggal akibat pesta miras, Pak? Sampai sore hari ini warga Desa Jalan Cagak yang meninggal ada 5 orang. Untuk desa yang lainnya yang meninggal total itu sekarang sudah 18 orang. Baik, berarti total ada 18 orang ya, Pak. Bagaimana dengan Sampai per hari ini. baik, itu 18 itu dari Desa Cagak dan dari desa mana saja, Pak? Desa Tambakan, Desa Sagalehera, Desa Kasomalang, Desa Tambak Mekar, dan Desa Jalan Cagak. Baik, bagaimana dengan kondisi korban yang kritis, Pak? Saat ini ada berapa dan seperti apa kondisinya? Untuk warga desa kami yang kritis tinggal 1 orang, tapi tadi pagi saya menjenguk ke RSUD Cereng, sudah di ruang ICU dan sudah siuman, sadar, tinggal melakukan proses cuci darah atas nama Dedi, dan sepertinya akan pulih dan sembuh. Baik, tapi dari informasi yang Bapak dapatkan, sebenarnya berapa orang, Pak, yang mengikuti pesta miras ini, Pak? Jadi sebenarnya begini, ada beberapa TKP, hanya saja pembelian yang sama di tempat yang diduga menyebabkan tewasnya dengan meminum miras ini. TKP yang pertama itu yang terbuka itu adalah TKP hajatan, di mana TKP hajatan ini diikuti oleh Saudara Peri tadi, yang sekarang sudah pulih, ya, Saudara Peri yang tadi di Puskesmas Jalan Cagak. Nah, awal mula ketahuan itu pada hari Minggu. Hari Minggu jam 4 saya dikabarkan oleh RT bahwa ada warga meninggal pada jam 4 sore. Ketika saya datang ke sana, saya tanya, ini karena apa? Sakit atau apa? Ternyata tidak sakit dulu, hanya sebelum tidur beliau mengatakan bahwa sakit ulu hati. Nah, oleh ibunya disuruh untuk tidur. Nah, ketika sore dibangunkan sudah tidak bangun kembali. Nah, dari sinilah awal ketahuan bahwa mereka menjadi korban miras oplosan. Pada jam maghrib datanglah beberapa orang yang mengatakan bahwa saya baru menghadiri pemakaman temannya Tatang yang meninggal, warga kami itu. Nah, disitulah kaget semua, ternyata bisa berbarengan meninggalnya pada hari itu. Nah, setelah itu saya berbincang dengan sekdes saya, akhirnya saya mengumpulkan warga masyarakat untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Karena kita curiga, kok bareng-bareng meninggal, dan saya tanya, ini mereka mengadakan minum-minum enggak? Ternyata ada yang bilang iya. Nah, ketika saya berjalan mau laporkan ke polisi, ada 2 orang lagi warga kami yang mengalami kritis. Akhirnya dibawalah ke puskesmas. Nah, disinilah awal kejadian pertama, tahunya bahwa mereka menjadi korban miras oplosan. Padahal pada hari Jumat, ada yang meninggal lebih dahulu, yaitu warga Desa Tambakan. Itu pasangan suami istri. Jadi istrinya meninggal hari Jumat, suaminya meninggal hari Sabtu. Suaminya sempat menghadiri pemakaman istrinya. Jadi ada beberapa TKP. TKP hajatan ini yang meninggal totalnya 5 orang, Mas. Baik. Itu. Tapi warga ini apakah memang sudah biasa, Pak, selalu membeli miras dari tempat pelaku? Dan apakah ini baru pertama kali terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada yang meninggal setelah minum miras dari tempat pelaku? Kalau kebiasaan membeli, kami tidak tahu ya. Membeli di mana, terus mereka kebiasaan minum, saya juga tidak tahu. Yang jelas, kejadian luar biasa ini baru kali ini terjadi di Desa Jalan Cagak. Itu, Baik. begitu. Kalau untuk lokasi warungnya, Pak, apakah di desa Bapak, Pak, di Desa Cagak? Kalau lokasi warungnya berbatasan. Jadi kebetulan lokasi warung mirasnya ini adalah berada di wilayah Desa Tambakan. Jadi tetangga Desa Jalan Cagak. Hanya berbatasan oleh jalan raya. Jadi setelah ada jalan itu masuklah
warung miras itu termasuk ke Desa Tambakan. Di seberang jalannya Desa Bunihayu. Jadi itu adalah perbatasan 3 desa. Jalan Cagak, Bunihayu, dan Tambakan. Kebetulan toko miras yang diduga menyebabkan tewasnya banyak orang itu adalah di Desa Tambakan. Baik, tapi seperti apa sebenarnya mungkin kebiasaan minum miras di sana, Pak? Apalagi ternyata banyak memakan korban, bahkan sebelumnya suami istri pernah menjadi korban, Pak. Kalau kebiasaan, kebetulan setiap paling juga yang saya tahu kalau ada acara hajatan mungkin ya, itu sudah menjadi kebiasaan biasanya, tapi tidak seperti itu, tidak seperti apa yang terjadi sekarang ini. Dan yang suami istri ini kebetulan bukan warga kami gitu ya, kami tidak tahu mereka seperti apa minumnya gitu. Yang Baik, jelas kejadian awalnya itu sebenarnya ada yang meninggal pada hari Jumatnya dulu. baik, Ramainya setelah hari Minggu ketika TKP hajatan mulai bergelimpangan orang meninggal. baik. Baik, terima kasih Pak Indra Jainal Abidin, Kepala Desa Jalan Cagak Indramayu sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga ini tidak terulang kembali.